Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Wahyuni, yang kedua Ying Sasmita, yang ketiga Muhammad Taufik Hidayat Satria, dan yang keempat yaitu Fauzi Ilhami. Di mana pada materi kali ini kita menjelaskan mengenai materi yang ketujuh, yaitu mengenai sistem pengaturan AC. Baik, langsung saja mengenai materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Ying Sasmita. Perencanaan hardware dan software. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan hardware dan software, yaitu program untuk hardware yang menggunakan bahasa assembly. Pada penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan besar perubahan besaran suhu atau temperatur ruangan sesuai dengan input yang didapatkan dari pendeteksian dari sensor penghitung orang yang dipasang antara pintu masuk. Pada perancangan hardware pengatur temperatur AC otomatis, input sensor penghitung orang di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mikrokontroler Atmel AT89 C2051, LCD serial EEPROM AT24C02, keypad button, rangkaian transmitter untuk remote, rangkaian power supply, dan rangkaian sensor penghitung orang. Mikrokontroler AT89C2051. Perancangan mikrokontroler AT289C2051 dibuat dengan tujuan untuk memproses nilai-nilai atau input yang dapat dari sensor penghitung orang atau sensor in, sensor out, berupa data, jumlah counter, banyaknya orang yang masuk dan keluar ruangan. Selain itu, mikrokontroler AT89C2051 juga mengatur output data yang akan ditransfer dan yang ditampilkan ke display LCD serta output untuk pengiriman sinyal yang dioperasikan oleh transmitter remote dalam mengontrol perubahan suhu dari AC. Liquid Crystal Display atau LCD. LCD digunakan untuk memberikan informasi tentang jumlah orang di dalam ruangan, suhu yang diperintahkan, dan informasi tentang setting defaultnya. Dalam perancangan ini menggunakan beberapa singkatan yang akan dijelaskan sebagaimana T menunjukkan besar suhu atau temperaturnya yang disetting. C merupakan tampilan besar jumlah dari perubahan counter atau orang, dan I merupakan tampilan banyaknya perubahan input yang terjadi. Berikut ini diberikan gambar rangkaian LCD yang digerakkan oleh sebuah unit mikrokontroler 89C2051. Setelah rangkaian mikrokontroler dan tampilan pada LCD tersebut ada, maka dilanjutkan dengan pemilihan penggunaan untuk menyimpan memori data. Karena pada desain hardware ini, data yang diinputkan dapat disetting oleh pengguna hardware ini. Untuk menggunakan hardware memori pada desain hardware ini menggunakan memori dari Atmel dengan seri AT24C02, rangkaian pada serial EEPROM AT-C02 merupakan rangkaian yang memiliki fungsi sebagai penyimpan data memori yang dalam desain hardware perangkat pengaturan temperatur AC tersebut, besar suhu, besar jumlah counter. Untuk tiap perubahan suhu pada hardware ini dapat disetting atau di-save di dalam serial memori ini, di mana fungsinya lebih dapat dilihat pada bab 2, sehingga untuk memproses data, maka nantinya mikrokontroler memanggil data yang terdapat pada serial
EEPROM ATI24C02 pada serial EEPROM ini punya keistimewaan, yaitu memiliki pin WiFi atau Write Protect, yaitu setelah menulis data, maka data akan dapat diprotek yaitu setelah menulis protect agar orang lain tidak dapat merubahnya. Software pengatur temperatur AC diinginkan dapat melakukan proses persettingan data yang akan diinputkan, maka pada pin WiFi atau Write Protect di ground dengan maksud agar data dapat dituliskan kembali atau disetting. Berikut diberikan gambar rangkaian memori serial ATI24C02. Baik, itulah tadi penyampaian materi sedikit dari Saudari Sasmita. Selanjutnya yaitu penjelasan materi dari Muhammad Taufik Hidayat Satria. Oke, rangkaian keypad. Rangkaian keypad bisa dilihat di sini. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian. Rangkaian keypad ini terdiri dari 3 saklar, yaitu up, down, dan menu. Ada di bagian bawah sini warna kuning. Kotak salah warna kuning. Dan mempunyai kapasitor sebesar 10K masing-masing. Jadi 3 kapasitor dan 10K nilainya semua. Macam-macam saklar ini terdiri dari beberapa fungsi, yaitu saklar menu berfungsi untuk membuka menu dan OK. Biasanya menu juga dipencet untuk OK. Dan seringnya saklar menu dibuka untuk membentuk menu, dan saklar up dibuka untuk kembali ke menu sebelumnya, dan bisa juga untuk menekan suhu dan counter. Dan saklar down bisa digunakan untuk menurunkan suhu dan counter, dan bisa juga untuk kembali ke menu-menu sebelumnya. Transmitter infrared remote control. Rangkaian transmitter ini yang bisa kita lihat di samping sini. Terdapat 3 buah IR, 2 buah resistor yang besarnya IK8 dan 47 kW. Sesuai dengan namanya, rangkaian transmitter. Rangkaian transmitter ini berfungsi untuk memberikan input atau mengontrol temperatur AC. Power supply. Power supply yang rangkaiannya seperti dilihat di samping menggunakan supply sebesar 5 volt. Untuk mendapatkan 5 volt ini, IC yang digunakan adalah LM707805, karena IC ini mempunyai output yang dikeluarkan adalah 5 volt. Lalu, bila dilihat dari samping lagi, supply ini menggunakan 2 kapasitor. Yang satunya menggunakan 10 mikrofarad dan 1 mikrofarad. Satunya lagi 1 mikrofarad. Dan power supply ini menggunakan indikator LED. Bila supply ini aktif, maka LED-nya juga aktif. Tadi penyampaian materi dari Taufik Hidayat Satria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzi Ilhami. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang rangkaian sensor penghitung orang. Rangkaian sensor penghitung orang ini bekerja berdasarkan pendeteksian dari banyaknya orang yang memasuki ruangan laboratorium. Jadi, desain hardware di sini sensor dipasang untuk mendeteksi orang yang masuk, disebut sensor in atau sensor 1. Serta dengan memasang sensor pendeteksi orang yang keluar disebut pula dengan sensor out atau sensor 2. Itu adalah gambar dari rangkaian sensor masuk dan keluar. Cara kerja rangkaian pada sensor masuk tersebut bertujuan menghitung jumlah orang yang masuk pada ruangan, di mana counter akan bertambah dalam kondisi apabila terlebih dahulu sensor 1 pada titik IR RX tidak mendapat sinar dari IRTX, sensor 1 akan berlogika 1. Kemudian sensor 2 dilewati sehingga pada titik IR tidak dapat mendapat sinar dari IRTX. Dalam kondisi tersebut, maka counter akan bertambah nilainya. Cara kerja rangkaian pada sensor keluar tersebut bertujuan untuk menghitung jumlah orang yang keluar pada ruangan, di mana counter akan bekerja bertambah dalam kondisi apabila terlebih dahulu sensor 2 pada titik IR RX tidak mendapat sinar dari IRTX. Kemudian sensor 1 dilewati sehingga pada titik IR
tidak mendapat sinar dari IRTX, maka counter akan berkurang nilainya. Decoding remote inframerah. Dalam perencanaan selanjutnya dibutuhkan data-data suhu up, suhu down, on, off, dan submode dari remote inframerah AC yang digunakan. Jadi data-data ini digunakan untuk memplayback ulang instruksi remote control tersebut. Jadi inilah tabel hasil dari pengukuran cloning. Terdapat 17 data dari hasil pengukuran cloning. Di sana terdapat kondisi temperatur dan data bit yang dihasilkan, mulai dari kondisi 16 Celcius, 17 Celcius, 18 Celcius, dan seterusnya. Sekian.